Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ayatul ukhra fi kitabil karim allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kewajiban yang kita kerjakan pada siang hari ini, yaitu adalah puasa Ramadan dan salat Jumat. Hukumnya wajib, karena dasar kita dalam hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan dirimu kepadaku. Pengabdian yang di sini adalah tentunya bentuk kesyukuran kepada Allah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Mulai kita lahir dari rahim sang ibu kita sampai detik ini, sedikit pun tidak pernah Allah untuk memotong, untuk menunda rezeki yang ada pada diri kita. Tapi hari ini wajarkah kita bersyukur kepada Allah? Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya lautan itu kalau dibikin sebagai tinta, lautan itu akan habis. Pepohonan kayu itu akan dijadikan sebagai pena, ternyata pepohonan kayu itu juga habis. Tapi namun nikmat tak dapat kau tulis berapa yang sudah kau makan dalam hidup ini. Maka Allah mengangkat satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirimu kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita yang terakhir, yang tentunya harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari kita akan meninggalkan dunia ini, satu pun tak ada yang dibawa, Pak. Harta yang kita cari setengah mati tinggal, anak yang kita banggakan juga tinggal, seluruh jabatan yang kita cari juga tinggal. Apa yang kita bawa, Pak? Hati yang bersih, yang tidak terkontaminasi kesyirikan kepada Allah dan ditopang amal ibadah selama hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yakinlah saudara, semua amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang buruk, baik itu yang baik, akan dihisab oleh Allah. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Hari ini pulang akan kutanya satu persatu apa yang kau dapatkan, dari mana datangnya, dan hari ini akan kita hisab seluruh amal perbuatanmu dalam hidup ini. Maka hari itu adakah kita untuk bisa lagi berkata, tidak ada lagi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, akulah hakim yang paling adil, kata Allah, tak ada yang dapat lagi menghakimi anda kecuali saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara ayat yang kami bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hari ini kita Ramadan, hampir sudah kita di penghujung untuk gelombang yang kedua, untuk periode yang kedua, yaitu 10 pertengahan, yang insya Allah kita akan masuk sebentar lagi 10 terakhir. Diperhitungkan tentunya kita akan mengakhiri Ramadan ini dan menyudahi lewat hari raya. Maka lewat ayat itu, lewat hari raya ini Allah mengingatkan, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasamu. Tentunya sempurnakan di sini ada dua, 20 dan 29, 29 dan 30. Akan tetapi perlukah kita harus menelaah ke depan? Tentunya
apakah kewajiban kita lagi ketika Ramadan akan berakhir, Pak? Tentunya sebagai seorang ayah, tentunya saya sebagai seorang ayah dan kita sebagai seorang ayah, ingat Pak, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada seluruh anak dan keluarga kita. Tentunya sebagai seorang ayah yang penuh pertanggungjawaban, lebih kurang 2 kilo 7 on untuk yang kita berikan kepada keluarga, kepada kaum du'afa yang 8 asnaf dalam Al-Quran. Hukumnya wajib. Tentu timbul pertanyaan, bagaimanakah kami untuk mengeluarkan zakat fitrah sementara itu dapat kami hanya dicari pagi makan siang, dicari siang makan sore. Itu bukan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi cukup yang namanya Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak akan mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi apa yang ku cari hari ini itulah yang aku makan. Tapi ketika berlebih, Pak, tentunya mari di sini diulurkan tangan untuk memberi. Justru karena itu harapan saya sebelum habis pemberian, sebelum habis Ramadan ini, harapan saya malam 27 Ramadan seluruh zakat fitrah sudah disalurkan. Kenapa harus 27? Supaya bisa mampu dipergunakan orang yang tidak mampu, sehingga mampu dipergunakan membeli sesuatu. Hari ini Pak, kalau kita nilai, kalau kita survei, yang banyakan kita berbeda ekonomi. Sementara itu kadang-kadang mungkin ada yang sangat-sangat kurang, ada yang sangat-sangat parah. Disinilah kita mengulurkan bantuan, Pak. Apa itu? Itulah zakat. Maka bagi kita seorang laki-laki tanggung jawab, harus Pak dikeluarkan zakat itu. Baik itu zakat seorang istri, zakat sebagai seorang anak, tentunya kita sebagai seorang ayah yang perlu tanggung jawab. Yang kedua, ketika kita sudah mendengar Ramadan ini akan berakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, jangan lupa kamu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. 30 hari 30 malam kami beribadah kepadamu. Pada siang hari kami tahan semuanya makan dan minum, padahal makan itu ada di rumah hukumnya halal, ada minum hukumnya halal, ada istri maaf hubungan di siang hari hukumnya halal. Tapi ketika Ramadan, semuanya diharamkan Allah pada siang Ramadan. Maka Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tentunya berpuasa penuh dengan keimanan, Allah akan mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Makanya puasa kita ini Pak, berniat ketika seorang Bilal mengatakan in wasiyama rahimakumullah, kita berdoa bernawaitu sauma ghadin, akhirnya lillahi ta'ala. Satu pun kita tak ada masalah Pak. Yakinlah Bapak, karena Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasalah kau supaya sehat. Tentunya hari ini hampir sudah lewat, hampir kita 17 hari atau 18 hari kita berpuasa, no problem, tak ada masalah. Kenapa? Allah berikan kekuatan dengan niat kita tadi Pak. Justru karena itu harapan saya, bersyukurlah kita hidup di Ramadan ini Pak. Banyak saudara kita yang sudah tidak hidup lagi, padahal apa yang kita kerjakan yang sunat digolongkan Allah yang wajib, apa yang kita berikan satu digandakan Allah 70 kali lipat. Subhanallah. Mari kita bersyukur Pak. Nah, ketika nanti sampai Ramadan adalah bertakbir. Terakhir kata Allah, ketika Ramadan sudah berakhir, sudah kau angkat takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jangan lupa kau bersyukur kepada aku, kata Allah. Maka doa kita, ya Allah, ketika Ramadan ini akan berakhir, jangankan manusia, seluruh alam di dunia ini, termasuk angin, lumpur, semuanya makhluk Allah, supaya menangis. Semuanya menangis, bertanya, kenapa menangis? Ramadan berakhir dari diri kita. Apakah sampai lagi tahun depan? Wallahu a'lam. Kesempatan ini jangan kau sia-siakan. Tapi ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan adanya kita tadi, yang pertama adalah untuk melaksanakan daripada menyempurnakan Ramadan, yang akan kedua adalah kita bertakbir, yang akan ketiga kita bersyukur. Tapi ingat, di garis bawahi dalam hal ini dalam surah Al-Imran, ada beberapa hal Ramadan ini Pak, supaya Allah cintai kita. Yang pertama, allazina yunfikuna fisarra, dalam Al-Quran surah Al-Imran. Di saat ini Pak, jangan lupa kita berbagi apa yang ada dapat kita Pak. Tentunya di saat mungkin mendapatkan rezeki banyak kita bersedekah. Di saat mungkin cukup sederhana kita bersedekah. Di saat mungkin tidak ada, tapi bagaimana kita usahakan bersedekah setiap saat di bulan Ramadan ini. Kenapa? Di bulan Ramadan ini adalah
bulan berkah, bulan maghfirah, bulan turunnya Al-Quran, bulan Lailatul Qadar Al-Mubarak. Makanya harapan saya Pak, baik saya dan kita semuanya, jangan satu malam pun kita tinggalkan untuk beribadah kepada Allah dimanapun kita berada, baik di masjid, di musola atau di mana saja. Maka yang pertama kata Allah, allazina yunfikuna bisarra, jangan lupa kau berbagi. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, selalu mengedepankan jangan emosional Pak, jangan sembarangan menuduh yang tidak-tidak. Nanti ketika prasangka ini ada dalam hati ini Pak, ketika nanti kita mati bertanya dengan Allah, ya Rabbi, pahala puasa saya mana? Pahala zakat saya mana? Pahala haji saya mana? Kata Allah, Anda pula menyimpan sifat berburuk sangka dengan orang, sifat dendam, na'udzubillah, sifat iri dengki luar biasa. Kata Allah, bagaikan es kita taruh dalam gantungan es batu, kita gantung es itu, ternyata esnya habis, tinggal gantungannya saja Pak. Begitulah nanti amal ibadah kita, selagi menyimpan dalam hati ini sifat kesombongan, sifat keangkuhan, sifat menuduh yang tidak-tidak, maka bersihkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mati-matian kita Bapak berpuasa dari subuh sampai nanti matahari tenggelam, sampai nanti di waktu azan baru kita berbuka. Ternyata kita tuntut nanti, ya Allah, mana pahala kami? Tak ada. Kenapa? Sifat dendammu luar biasa. Maka hadirin yang berbahagia, saya mengajak, wal kaziminal ghaiza, tolong redam emosional ini Pak. Tolong kita bermandang kita sama semuanya. Tidak ada di antara kita yang paling beda. Oh, Ustadz yang paling mulia, belum tentu Pak. Bisa saja saudara lebih hebat dari saya. Dalam kesempatan ini tak satu pun kita mampu menghitung orang, tak mampu pun satu kita untuk menghijab orang. Akan tetapi adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena itu jadilah kita sebagai seorang cukup sederhana. Ketika Rasulullah di kota Madinah bagian timur, sebelah timur, hampir setiap hari Rasulullah membawa rantang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kau ya Rasulullah? Setiap saat bawa rantang. Kata Rasulullah, di sebelah kota Madinah ini bagian timur ada saudara kita yang lemah lunglai, seorang orang tua, yaitu tua bangka seorang wanita. Itulah yang kita kasih makan setiap hari, kata Rasulullah. Bertanya sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Itulah Yahudi. Yahudi, kata Rasulullah. Rasulullah marah, jangan coba-coba kau hina siapapun, Yahudi atau tidak, itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Berbicara agama, lakum dinukum waliyadin. Timbul pertanyaan, kenapa saling di antara kita terjadi tidak enak, saling mengenakan Pak? Ini bahaya nih Pak. Justru karena itu mari kita ukur Pak ibadah ini, mari kita ukur hati ini, introspeksi. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, hitung dirimu sebelum Allah menghitung. Sebab kita mati-matian beribadah, tapi ternyata rupanya nilai tak ada. Nah, terakhir kata Allah, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ketika kau sudah mengedepankan, merekam, ketika kau sudah mengajak dirimu, hatimu dengan penuh tawaduk kepada Allah, tidak macam-macam dengan orang, dan ketika itu kau mampu untuk menjaga emosionalmu, wal 'afina 'anil nas, maka timbullah maaf. Nah, ketika Ramadan akan datang, ada 3 hal yang tidak diterima oleh Allah amal ibadah puasanya. Yang pertama, ketika itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Yang akan ketiga, ya Allah, jangan kedua, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang hambamu ya Allah yang memutuskan silaturahim. Kata Rasulullah, amin. Yang ketiga, ya Allah, kata Jibril, jangan kau terima amal ibadah puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kata Rasulullah, amin. Nah, wal 'afina 'anil nas, maafkan siapapun Pak. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang paling baik, meminta maaf atau memaafkan? Yang paling baik adalah meminta maaf. Karena kita tak semuanya sama Pak. Pola pikir kita berbeda, cara kita berbeda, tapi mampukah kita menjalin silaturahmi? Itulah yang dikatakan profesional. Ketika itu ada waktu saat satu riwayat, Rasulullah ada di sana, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar,
Waktu bercerita bercengkerama, datanglah seorang anak muda. Seorang anak muda ini jelek, hitam, pendek. Solopnya dijepitnya di ketiaknya. Apa kata anak muda? Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam wahai ahli surga. Mendongaklah orang sahabat-sahabat Rasulullah, Ali, Umar, Abu Bakar, bukan tidak hebat, bahkan sampai-sampai kuburan Abu Bakar pun di sebelah sekolah sebelah Rasulullah di kota Madinah. Setelah beberapa saat pulanglah anak muda yang hitam ini tadi. Hitam, pendek, jelek. Ya Rasulullah, kami bertanya, apa itu? Kenapa kau katakan anak muda itu ahli surga? Sementara itu kami membela kau ya Rasulullah. Kami tidak kau katakan ahli surga. Boleh kami bertanya ya Rasulullah? Boleh. Apakah amalan anak muda itu maka kau katakan ahli surga? Tahu kalian, setiap malam, mulai dia sudah menyanjak dewasa sampai malam hari ini, sebelum dia tidur membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mulai aku lahir sampai detik ini, siapapun menghina saya, siapapun menokoh saya, siapapun membuli saya, siapapun memfitnah saya, malam hari ini ya Allah, ku maafkan lillahi ta'ala. Dikit pun tak ada dosa orang sama saya. Itulah amalannya Pak. Kata Rasulullah, kau masuk surga. Ternyata kita Pak, kenapa tidak mampu memaafkan orang? Coba Bapak bayangkan, kita mau melenggang masuk surga, tapi hati ini kotor. Mari Pak, tepuk dada, tanya iman. Dari mana, sedang di mana, akan ke mana. Semoga Ramadan ini mengantar kita orang yang lemah lembut. Semoga Ramadan ini mengantar kita orang yang penuh bersih Pak. Ketika nanti Ramadan akan berakhir, bagaikan waladat ummuhu, bagaikan baru keluar dari perut ibumu, tanpa punya noda dan dosa. Ternyata rupanya hati ini kotor, na'udzubillah. Mari Pak, kita bersihkan. Sebagai kesimpulan, semoga khutbah yang singkat ini yang pertama, mari kita jadikan Ramadan ini orang yang betul-betul membersihkan diri siapapun kita. Yang akan kedua, jadikan Ramadan ini orang yang bersilaturahmi dan maafkan siapapun dia. Yang akan ketiga, mari kita Pak memberi. Jangan simpan harta itu, karena apa yang kau berikan lewat kota infak itulah hartamu. Tapi uang yang kau simpan di bank bukan hartamu. Timbul pertanyaan, tahukah anda 1 jam ke depan hidup? Wallahu a'lam. Tidak akan tahu kita Pak. Hanya yang tahu cuma Allah. Kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semoga khutbah ini mengetuk pintu hati kita semuanya. Semoga kita dengan bismillah, mari membuka hati ini maaf kepada siapapun. Mari kita saling menjaga silaturahmi, sehingga di antara kita tidak ada nanti yang terikat. Ingat saudara, ketika almarhum atau almarhumah diberangkatkan, seorang Bilal mengatakan, wahai ahli takziah, mampukah kita memaafkan almarhum atau almarhumah? Kita jawab khair atau maaf. Kalau seandainya kita tidak memaafkan Pak, sangkut di hadapan Allah. Jangan coba-coba Pak. Tidak akan bisa melangkah. La tazulu kepada abdil yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Bergerak tak bisa kau bergerak. Tunggu dulu maafmu dari orang lain. Subhanallah. Mari Pak, kita jaga hubungan hablum minan nas secara horizontal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, berikan hidayah anak Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah ma'akum bi amri badafi bi nafsi wa sanna malaikati masabkusih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sihhata wat taufiq wal hidayah was salamata alaina ya Allah wa khususan auladina ya Rahman bi barakati syahr Ramadan al mubarak innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.